Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3511, Sekelompok Ahli. Kau mencari kematian karena mengganggu kultivasi orang tua ini. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari istana di sebelah Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, telapak tangan besar terentang dari istana dan meraih Lu Ming dan Yuan Chong. Telapak tangan itu menutupi langit dan matahari. Telapak tangan itu sangat besar dan memiliki aura yang sangat kuat yang sepenuhnya mengunci Lu Ming dan yang lainnya. Leluhur perang, berhati-hatilah. Yuan Chong meraung dan melangkah maju. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia langsung melancarkan lebih dari 100 pukulan. Lebih dari 100 pukulan tinju berkumpul menjadi satu pukulan tinju dan menghantam telapak tangan. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Telapak tangan bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan suara dentuman. Namun, tinju Yuan Chong juga meledak pada saat yang sama. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terpaksa mundur. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Yuan Chong, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Yuan Chong menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap istana dengan ekspresi serius. Dewa tingkat ke-8. Setelah bertukar jurus tadi, dia menemukan bahwa keberadaan di dalam istana ternyata adalah seorang ahli dewa-dewa tingkat 8. Ternyata kamu telah mengembangkan tubuh dewa purba. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Suara dingin terdengar dari istana. Begitu suara itu jatuh, Lu Ming hanya melihat bayangan melintas dan sesosok muncul di luar istana. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan mata dingin. Senior, kami hanya kebetulan lewat dan tidak bermaksud mengganggu Anda. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Aku tidak peduli jika kau hanya lewat begitu saja. Jika kau mengganggu kultivasi orang tua ini, kau akan mati. Tatapan mata lelaki tua itu dingin dan penuh niat membunuh. Orang-orang ini, hati mereka semua terpelintir. Lu Ming terdiam. Dia merasa bahwa orang-orang di sini semuanya gila, tidak masuk akal, dan bengkok. Dia siap bergerak dan membunuh kapan saja. Lu Ming bisa mengerti. Orang-orang ini semuanya adalah pakar terkenal di dunia luar. Namun, setelah memasuki galaksi hilang, mereka tidak bisa keluar. Mereka akan terjebak di sini selamanya dan tidak bisa melihat harapan apapun. Mereka hanya bisa menunggu kematian di sini. Tentu saja, mereka akan mudah tersinggung dan hati mereka akan terdistorsi. Asyik, setelah lelaki tua itu selesai bicara, sebuah telapak tangan melesat keluar, menekan Yuan Chong. Yuan Chong meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun Yuan Chong mengolah tubuh dewa purba dan memiliki tambahan teknik pertempuran hantu, kekuatan tempurnya kuat. Makhluk biasa dengan level yang sama bukanlah tandingannya. Namun, pihak lain adalah dewa-dewa tingkat 8. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Chong, dia bukanlah tandingannya. Setelah menahan beberapa gerakan, dia terluka parah. Anak kecil, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkanmu dan membiarkanmu berjuang sampai akhir hayatmu. Pandangan lelaki tua itu beralih ke Lu Ming. Tangan kering lainnya terulur untuk meraih Lu Ming. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Ming meraung. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia akan melawan sampai akhir. Mengaum. Pada saat ini, Lu Ming mengaktifkan semua kekuatannya dan darah surgawi asal. Tubuhnya tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi naga surgawi yang besar. 9 cakarnya melangkah di udara, mengguncang kehampaan. Sungguh aura yang kuat. Seorang Raja Dewa Puncak benar-benar memiliki aura yang kuat. Dia adalah naga surgawi bercakar 9. Apakah benar-benar ada naga surgawi bercakar 9 di dunia ini? Tidak, itu bukan naga surgawi bercakar 9. Itu adalah tubuh surgawi primordial. Anak ini telah mengolah tubuh surgawi primordial. Orang-orang di luar gunung bersorak kaget. Di depan istana, lelaki tua itu juga terkejut. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi serakah. Tubuh naga surgawi primitif. Hahaha, jika kita mendapatkan anak ini, kita mungkin bisa menemukan jalan keluar. Orang tua itu sangat gembira, dan tangannya yang besar mencengkeram dengan lebih kuat lagi. Mengaum, Lu Ming meraung dan melawan dengan panik. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Di depan istana, ada patung naga surgawi. Pada saat ini, patung itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan raungan naga.
Patung itu membubung ke langit dan cakar naganya melangkah di udara, mengenai tangan besar lelaki tua itu. Ledakan. Dengan suara keras, tangan besar itu berhasil diblokir. Namun, retakan muncul di patung naga dewa. Ini, Lu Ming tertegun dan bingung. Mengapa patung naga surgawi itu bergerak? Tampaknya ada semacam hubungan dengan darah dewa dalam tubuhnya. Patung naga suci di sini memiliki roh. Anak ini benar-benar dapat menggerakkan patung naga suci. Hahaha, mungkin itu sangat berguna. Orang tua itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Kemudian, auranya meledak dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Lu Ming lagi. Mengaum. Patung naga suci itu terus mengaum dan menerkam orang tua itu. Dengan ledakan lain, telapak tangan lelaki tua itu berhasil diblokir, tetapi lebih banyak retakan muncul pada patung naga suci itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, aku tidak akan bisa menangkis lebih dari beberapa gerakan. Ngomong-ngomong, ada patung naga di depan istana lainnya. Jika aku bisa memobilisasi mereka, aku pasti bisa menekan orang tua ini. Pikiran Lu Ming berputar dan dia memikirkan patung-patung di depan istana lainnya. Di setiap gunung terdapat istana, dan di depan setiap istana terdapat patung naga surgawi. Totalnya ada puluhan istana. Lu Ming sedang berpikir tentang bagaimana memobilisasi patung naga suci. Tiba-tiba, ledakan-ledakan-ledakan. Aura yang kuat meledak keluar dari istana-istana itu. Aura-aura ini sangat menakutkan. Aura-aura itu membubung ke langit seperti asap. Lalu, dengan sekejap, sesosok sosok melesat keluar dari setiap istana. Aura masing-masing sosok itu sangat mengejutkan. Bahkan yang terlemah pun tidak lebih lemah dari lelaki tua tadi. Mereka semua adalah eksistensi di atas alam dewa surgawi tingkat ke-8. Ada lebih dari 30 orang. Lu Ming tercengang. Pengikut kera itu juga tercengang. Mereka terlalu terkejut, dan hati mereka kacau, tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli di sini? 30 lebih eksistensi di alam dewa surgawi tingkat 8 dan di atasnya. Bahkan jika semua ahli di dinasti suci kekosongan besar dijumlahkan, tidak akan lebih dari ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Lu Ming berani bertaruh bahwa tokoh-tokoh hebat ini pasti bukan berasal dari dinasti suci kekosongan besar, ras barbar, atau dinasti suci Tianyi. Karena alam dewa yang surgawi hanya dapat hidup selama 10 tahun bintang paling lama. Dengan kata lain, orang-orang ini semua telah memasuki galaksi hilang dalam 10 tahun bintang abadi terakhir. Jika begitu banyak ahli dari dinasti suci kehampaan besar, suku barbar, dan dinasti suci Tianyi telah memasuki galaksi hilang dalam 10 tahun bintang abadi terakhir, itu akan menyebabkan keributan besar. Pakar seperti itu adalah seorang jagoan besar yang namanya mengguncang suatu daerah. Sulit untuk tidak membuat keributan saat dia menghilang. Oleh karena itu, orang-orang ini jelas bukan berasal dari dinasti suci kekosongan besar, ras barbar, atau dinasti suci Tianyi. Kemungkinan besar mereka berasal dari kekuatan yang lebih jauh. Kemudian, hati Lu Ming dan Yuan Chong hancur. Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak ahli? Perbedaannya terlalu besar. Tubuh naga surgawi primitif. Sungguh tubuh naga surgawi primitif yang menakjubkan. Anak ini tidak mungkin telah memadatkan darah surgawi primitif, bukan? Galaksi yang hilang dulunya adalah tempat rahasia klan naga surgawi. Dengan anak ini, kita mungkin bisa keluar. Orang-orang ini menatap Lu Ming. Mata mereka berbinar dan memancarkan cahaya yang membara. Bab 3512, penggunaan sebenarnya dari tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Sayalah yang pertama kali menemukan anak ini. Orang tua yang memulai perkelahian itu berteriak sambil menatap yang lain. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Aku mau anak ini. Wanita tua lainnya berkata dengan dingin. Auranya menindas dan sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari pria tua sebelumnya. Dewa tingkat ke-9. Lu Ming menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita tua ini jelas merupakan eksistensi dewa surgawi tingkat 9. Di dinasti suci kekosongan besar, Lu Ming pernah merasakan aura dewa surgawi tingkat 9 sebelumnya. Keduanya mirip. Kau menginginkannya. Kenapa kau harus mengambilnya? Aku sudah bilang aku menginginkannya. Suara berat terdengar. Seorang pria kekar mencibir. Dia sama sekali tidak takut pada wanita tua itu. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang selevel dengannya. Lu Ming merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Kali ini, sakit kepalanya benar-benar misterius.
Dia benar-benar telah berjalan ke kolam naga dan sarang harimau. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kita harus mengeluarkan peti mati tembaga ungu itu lagi. Itu cara untuk mati bersama. Pikiran Luming sedang berpacu. Dia tidak mau menyerah. Dia belum menemukan Qiu Yue. Benar sekali. Patung naga surgawi dan perasaan itu berasal dari pegunungan ini. Setelah datang ke sini, hubungan antara aku dan pegunungan ini menjadi lebih kuat. Seolah-olah ada naga surgawi yang tinggal di pegunungan ini. Saat memikirkan ini, Luming mendapat sebuah ide. Jika dia bisa mengerahkan semua patung naga suci, dia mungkin masih punya kesempatan. Seketika, Luming mati-matian mendesak ki dan darah dalam tubuhnya, mencoba menggerakkan patung-patung itu, tetapi tidak ada reaksi. Mungkinkah jaraknya terlalu jauh? Apa yang harus kulakukan? Baiklah, mari kita coba tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Luming memikirkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Dengan sebuah pikiran, tanduk naga surgawi yang tak terlupakan itu muncul. Pada saat ini, pusat kekuatan di sekitarnya saling berhadapan, dan suasananya menjadi semakin tegang. Saya pikir kita harus menangkap anak ini bersama-sama dan mempelajarinya. Jika kita bisa menemukan jalan keluar, kita semua bisa keluar bersama-sama. Seseorang menyarankan, baiklah, mari kita lakukan itu. Kalau begitu, lakukanlah. Orang-orang ini mencapai konsensus dan berencana untuk menangkap Luming untuk dipelajari bersama. Adapun apakah Luming menyetujuinya, mereka tidak peduli. Dia hanyalah seorang Raja Dewa. Apakah mereka peduli jika dia setuju atau tidak? Banyak pasang mata tertuju pada Luming pada saat yang sama. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Luming meraih tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan meniupnya. Wuh! Seketika, sebuah trompet kuno dan dalam berbunyi. Tampaknya telah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, dan dalam sekejap, menyebar ke seluruh area. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Saat berikutnya, raungan naga bergema di langit. Patung-patung naga surgawi di depan istana menengadah ke langit dan meraung. Semuanya benar-benar bergerak. Puluhan patung naga surgawi semuanya terbang ke arah Luming. Apa yang sedang terjadi? Para ahli itu terkejut dan tanpa sadar minggir. Kemudian, patung naga suci semuanya muncul di sekeliling Luming, melindunginya di tengah. Ini benar-benar berguna. Luming sangat gembira. Dia tidak menyangka tanduk naga surgawi yang tak terlupakan memiliki fungsi seperti itu. Bahkan bisa mengendalikan patung naga surgawi. Mungkinkah ini kegunaan sebenarnya dari tanduk naga surgawi yang tak terlupakan? Sepertinya dia pernah buta sebelumnya. Sungguh sia-sia menggunakan tanduk naga surgawi yang tak ada habisnya sebagai senjata. Ini, para ahli di sekitarnya semua tercengang. Kemudian, mata mereka berbinar. Anak ini benar-benar bisa mengendalikan patung naga suci. Aku harus mengalahkannya dan mempelajarinya. Benar sekali, mungkin kita benar-benar bisa menemukan jalan keluar. Para ahli itu bergumam. Setelah itu, mereka bertindak. Kekosongan bergetar dan meledak. Serangan mengerikan terus menyerang Luming. Tentu saja, serangan itu ditujukan pada patung naga surgawi. Mereka tidak ingin membunuh Luming begitu saja. Jika dia membunuh Luming, bagaimana dia bisa melanjutkan penelitiannya? Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Semua patung naga suci meraung saat tubuh mereka memancarkan cahaya cemerlang. Mereka melesat ke langit, dan cakar naga mereka mencabik udara saat mereka menangkis serangan. Ruang bergetar hebat, dan ledakan besar terjadi. Seluruhnya hancur. Namun, beberapa ahli di sekitar mereka sangat kuat. Kultivasi mereka telah mencapai tahap ke-9 dari alam dewa surgawi dan mereka memiliki kemampuan yang mengejutkan. Beberapa patung naga surgawi tidak dapat menahannya sama sekali. Retakan muncul di tubuh mereka dan mereka meledak. Dalam sekejap, lebih dari 10 patung meledak. Jika ini terus berlanjut, patung naga suci pasti tidak akan mampu menghentikan para ahli ini. Melanjutkan, Luming dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan sucinya dan meniup trompet naga suci yang tak terlupakan. Dia merasa bahwa ada kekuatan di setiap gunung. Alasan mengapa Luming merasakannya sebelumnya adalah karena dia dapat membalikkan situasi saat ini jika dia dapat memanggil kekuatan ini di gunung. Wuh, suara trompet kuno itu semakin keras dan akhirnya menembus awan. Patung naga suci itu meraung dan menyerang para ahli seolah-olah mereka sudah gila. Pada saat yang sama, gunung dan sungai berubah. Setiap gunung tiba-tiba memancarkan cahaya terang.
Mengaum. Lalu, terdengarlah raungan naga, menembus emas dan memecahkan batu. Saat berikutnya, seekor naga surgawi tiba-tiba menyerbu keluar dari puncak gunung yang paling dekat dengan Luming. Naga surgawi ini berwarna hitam pekat dan memiliki 6 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga surgawi dengan 6 cakar. Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Seekor naga surgawi bercakar 6 benar-benar muncul di gunung. Apa yang terjadi? Mereka sudah berada di sini selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum menemukannya. Tidak, ini bukan naga surgawi yang sebenarnya. Ini bukan tubuh dari daging dan darah, tetapi jiwa. Ini adalah jiwa naga. Seseorang berseru. Itu benar. Ini memang jiwa naga. Lu Ming sudah lama menyadarinya. Dia tidak menyangka akan ada jiwa naga di gunung ini, yang dipanggil oleh tanduk naga surgawi kuno miliknya. Mengaum. Jiwa naga itu mengeluarkan raungan panjang. Matanya bagaikan kilat, memancarkan kekuatan naga yang dahsyat. Kemudian, ia menerkam ke arah seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah orang yang menyerang Lu Ming pada awalnya. Cakar naga yang besar mencengkeram lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut dan memukul telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Jejak telapak tangan yang mengerikan menekan ke arah jiwa naga. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, lelaki tua itu terpaksa mundur, wajahnya pucat. Si. Banyak orang di tempat kejadian terkesiap. Tetua ini adalah Dewa Langit ke-8 yang sejati, dan jiwa naga ini benar-benar memaksa tetua itu mundur dalam satu gerakan. Kekuatan semacam ini juga terlalu mengerikan. Yang terpenting, itu hanyalah jiwa naga. Setelah kematian naga surgawi, jiwa petarung abadi yang tertinggal tidak memiliki kecerdasan apapun. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa jiwa naga masih dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat setelah sekian lama. Kekuatan macam apa yang dimiliki jiwa naga saat masih hidup? Itu pasti melampaui alam dewa surgawi. Kalau tidak, itu hanya jiwa naga dan sama sekali tidak mungkin menjadi sekuat itu. Banyak mata orang yang dipenuhi rasa ngeri. Konon katanya ini adalah markas rahasia klan naga dewa, dan salah satu cabang klan naga dewa tinggal di sini. Itu benar. Seseorang bergumam kaget. Wuh, suara trompet kuno terus berlanjut. Lalu, beberapa raungan naga terdengar dari pegunungan. Bab 3513, Cakar Naga dan Beruang Raksasa. Beberapa gunung lagi memancarkan cahaya terang dan raungan naga. Kemudian, beberapa naga hitam raksasa keluar dari gunung. Naga-naga suci ini juga merupakan jiwa naga. Mereka berwarna hitam pekat dan memiliki 6 cakar naga di perut mereka. Mereka semua adalah naga suci bercakar 6. Beberapa jiwa naga muncul dan menerkam ke arah Lu Ming. Tidak bagus, cepat hentikan dia. Menyerang. Beberapa ahli di sekitarnya meraung. Energi surgawi mereka membubung ke langit dan membentuk beberapa serangan mengerikan yang menekan Lu Ming. Namun, raungan naga bergema. Patung naga suci dan jiwa naga yang muncul paling awal menerkam dengan sekuat tenaga dan memblokir serangan orang-orang ini. Beberapa jiwa naga yang muncul di belakang mereka telah tiba. Cakar naga mereka menginjak udara dan sangat tajam. Mereka merobek ruang dan mencengkeram para ahli itu. Ledakan yang mengerikan terdengar saat area itu meledak terus-menerus, menimbulkan badai yang merusak. Namun, planet ini sangat aneh. Tanahnya sangat keras, begitu pula gunung dan sungainya. Ketika ki penghancur yang mengerikan mendarat di tanah, tanah dan bebatuan terus meledak, tetapi hanya lubang-lubang kecil yang terbentuk. Orang harus tahu bahwa para ahli yang muncul kemudian setidaknya adalah eksistensi Dewa Surgawi tingkat 8. Seberapa mengerikankah pertempuran antara karakter-karakter seperti itu? Jika itu terjadi di luar, itu akan menghancurkan planet ini sejak lama. Dapat dilihat bahwa daerah ini tidak biasa. Wuh. Lu Ming terus meniup terompet naga surgawi kuno. Sejujurnya, meniup terompet naga surgawi kuno menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang tersimpan di inti bintangnya telah habis. Namun, ada aliran kekuatan surgawi yang stabil mengalir keluar dari formula, kuantitas, membuat kekuatan surgawi Lu Ming selalu penuh. Saat terompet naga surgawi kuno berbunyi, banyak gunung dipenuhi dengan cahaya dan raungan naga tidak ada habisnya. Jiwa naga hitam pekat muncul satu demi satu. Masing-masing jiwa naga ini adalah naga surgawi bercakar 6 dan semuanya sangat kuat.
Mereka hanyalah jiwa naga tetapi mereka sebenarnya dapat menekan keberadaan Dewa Surgawi tingkat 8. Beberapa jiwa naga bahkan lebih kuat dan benar-benar dapat menekan sosok Dewa Surgawi tingkat 9. Hanya dalam waktu singkat, sedikitnya 20 jiwa naga muncul. Dengan begitu banyak jiwa, mereka melancarkan badai serangan terhadap para ahli, dan para ahli pun benar-benar dipaksa ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini, di luar gunung, wajah para manusia Siuh Kotel dan yang lainnya pucat pasi. Keringat dingin terus menetes di wajah mereka. Mereka benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Lu Ming benar-benar bisa memanggil jiwa naga. Untungnya, mereka bukan target Lu Ming. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Nak, diamlah. Kamu diam. Seorang wanita tua meraung. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dia adalah dewa tingkat 9 dan bergegas menuju Lu Ming, ingin menjatuhkannya. Namun, cakar naga yang besar mencengkeramnya. Keduanya saling menyerang, dan wanita tua itu segera mundur. Kemudian, naga surgawi itu mengibaskan ekornya dan mencambuknya ke arahnya. Wah! Wanita tua itu menjerit memilukan lalu segera mundur sambil batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Dan EBSCP, mengaum. Raungan naga terus terdengar dari sekitar selusin gunung yang tersisa. Kemudian, jiwa naga menyerbu keluar satu demi satu. Total ada 36 gunung, dan jiwa naga keluar dari setiap gunung. Dengan 36 jiwa naga dan patung naga surgawi yang tersisa, kekuatannya telah menghancurkan para ahli itu. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, seorang pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi tingkat 8 dirobek dengan paksa oleh jiwa naga dan mati di tempat. Orang-orang lainnya ketakutan dan berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Namun, jiwa naga telah memblokir seluruh area. Beruang tua, kalau kau masih tidak bergerak, kita semua akan mati. Tiba-tiba seseorang berteriak, ledakan. Pada saat berikutnya, aura mengerikan muncul dari kedalaman gunung. Saat aura ini muncul, seluruh dunia menjadi berat dan menindas. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Seekor beruang raksasa muncul di kedalaman gunung. Benar saja, itu adalah seekor beruang raksasa yang tingginya mencapai puluhan ribu meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam pekat, dan bentuknya seperti gunung. Dia sangat cepat. Dengan satu langkah, dia muncul di dekatnya. Sebuah cakar beruang besar menghantam jiwa naga. Ledakan. Jiwa naga terlempar dan menabrak gunung. Gunung itu berguncang dan kerikil beterbangan. Lu Ming melihat bahwa salah satu cakar jiwa naga telah hancur. Tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Kekuatan yang sangat mengerikan, ini adalah seorang kaisar semu. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil. Dia sangat terkejut. Beruang hitam ini sebenarnya adalah eksistensi di tahap kuasa Emperor. Lu Ming telah melihat pertempuran antara Kaisar Suci Great Void dan Kaisar Barbarian. Aura kedua belah pihak serupa, dan keduanya menggemparkan dunia. Sungguh mengerikan melihat seorang kaisar semu tinggal di sini. Seorang kaisar semu jauh lebih kuat dari seorang dewa tingkat ke-9. Dia benar-benar bisa memanggil jiwa naga. Menarik. Beruang raksasa itu membuka mulutnya dan suaranya bergemuruh saat melangkah maju, menekan ke arah Lu Ming. Namun, beberapa jiwa naga menerkam beruang raksasa itu. Meskipun jiwa naga kuat, itu juga hanya setara dengan alam dewa surgawi. Itu bukan tandinganku. Matilah. Beruang raksasa itu berteriak dingin dan terus menyerang dengan cakarnya. Setiap kali menyerang, jiwa naga terlempar. Tidak ada jiwa naga yang dapat menghentikan beruang raksasa itu. Ia terus mendekati Lu Ming. Lu Ming terus meniup dan jiwa naga bergerak sesuai pikirannya. Mereka berkumpul dan menyerbu ke arah beruang raksasa itu. Dengan begitu banyak jiwa naga yang menyerangnya terus-menerus, kekuatannya sangat mengejutkan. Beruang raksasa itu juga terhalang sesaat. Apa yang kalian lakukan? Ayo serang bersama. Beruang raksasa itu mengaum pada yang lainnya. Yang lainnya tampaknya terbangun dari mimpi. Baru saja mereka melihat beruang raksasa itu muncul, mereka mengira beruang raksasa itu dapat mengatasinya sendirian. Mereka hendak bergerak untuk menangkap Lu Ming. Namun, pada saat ini, raungan naga tiba-tiba datang dari pegunungan. Raungan naga ini sangat mengerikan. Raungan itu mengguncang seluruh alam semesta dan sepenuhnya meredam raungan naga lainnya. Di luar gunung, tubuh para dewa tingkat ke-6 seperti Mang Fu bergetar seperti tersengat listrik, lalu mereka memuntahkan seteguk darah segar.
Seorang Dewa Surgawi tingkat ke-6 terluka langsung oleh raungan naga. Dewa Surgawi tingkat ke-7 sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga pucat. Hanya mereka yang berada di tahap ke-8 atau ke-9 dari alam Dewa Surgawi yang tidak terpengaruh. Namun, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melihat ke arah raungan naga. Itu karena raungan naga telah memberi mereka banyak tekanan. Mengaum, raungan naga yang mengerikan itu terus berlanjut. Pada saat berikutnya, seluruh pegunungan bersinar. Kemudian, cakar naga terjulur keluar dari pegunungan. Cakar naga itu berwarna hitam pekat, dan sisik-sisik naga di atasnya dapat terlihat dengan jelas. Namun, jelas bahwa itu bukanlah tubuh yang terbuat dari daging dan darah, melainkan jiwa naga. Cakar naga ini terentang dan langsung mencakar beruang raksasa. Ekspresi beruang raksasa itu berubah drastis, dan jejak keterkejutan muncul di matanya yang besar. Dengan raungan, tubuhnya membesar. Sepasang cakar beruangnya menyerang terus-menerus, bertabrakan dengan cakar naga itu. Namun, saat berikutnya, dengan dua suara retakan, kaki beruang itu terpisah. Bab 3514, Sarang Naga Hitam Bercakar 6. Tangan beruang itu patah saat mencoba menghalangi cakar naga. Tangannya tertekuk 180 derajat dan darah mengalir keluar. Tubuh besar beruang itu bagaikan meteorit besar yang jatuh ke tanah. Ledakan, batu-batu beterbangan kemana-mana, dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Beruang raksasa itu memuntahkan seteguk darah. Semua orang tercengang dan mata mereka terbelalak kaget. Pemandangan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Beruang raksasa itu adalah eksistensi yang tak tertandingi di alam kuasi kaisar. Bagaimana bisa ia terluka seperti ini? Di sisi lain, lawannya hanyalah Dragon Claw. Eksistensi macam apa ini? Kaisar surgawi itu benar-benar kaisar surgawi sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Ada jiwa naga yang telah mencapai alam kaisar surgawi. Sungguh mengerikan. Ledakan. Cakar naga itu sekali lagi mencakar beruang raksasa itu. Serangannya sangat dahsyat. Beruang raksasa itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Beruang raksasa itu telah mencapai level kuasa Emperor, jadi dia pasti sangat kuat. Dia menakjubkan dalam segala aspek. Faktor kekuatan surgawi asal telah terbangun 4 kali dan dia juga telah menguasai keterampilan rahasia asal. Namun, semua itu sia-sia. Saat cakar naga itu mencengkeram, beruang raksasa itu menjerit karena semua serangan dan pertahanannya runtuh. Ia jatuh ke tanah sekali lagi. Kali ini, separuh tubuhnya telah meledak. Ia telah menderita cedera serius dan berada di ambang kematian. Mengaum, raungan naga mengguncang langit, dan cakar naga terus mencakar beruang raksasa. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Tolong selamatkan nyawaku. Beruang raksasa itu berteriak kesakitan. Dia berada di alam semi-kaisar. Dia tidak ingin mati meskipun dia terjebak di sini. Seorang kaisar semua akan mampu melangkah ke alam kaisar surgawi begitu ia mengambil langkah terakhir. Mungkin, ia akan mampu meninggalkan tempat ini begitu ia melangkah ke alam kaisar surgawi. Pada saat ini, ia gemetar ketakutan. Wuh, tiba-tiba, suara klakson berubah. Cakar naga berhenti tepat di atas kepala beruang. Kalau tidak, beruang itu pasti sudah hancur. Beruang raksasa itu menghela napas panjang karena lega. Ia begitu takut hingga hampir kencing. Bagaimana dengan kalian? Tatapan Luming beralih ke yang lain. Wajah orang-orang itu juga berubah drastis. Saya bersedia menyerah. Saya juga bersedia menyerah. Para ahli itu juga berteriak. Lelucon apa ini? Cakar naga itu terlalu mengerikan. Ada juga jiwa naga lainnya. Jika mereka tidak menyerah, mereka semua akan mati. Bersumpah, bersumpahlah untuk menyerah, dan jangan pernah menyerang kami lagi. Luming berkata dengan dingin. Alasan mengapa dia tidak membiarkan jiwa naga terus membunuh orang-orang ini adalah karena dia ingin mendapatkan informasi tentang Qiu Yue dari orang-orang ini. Kedua, kekuatan orang-orang ini sangat mengejutkan. Jika dia bisa keluar dari sini, dan jika dia bisa meminjam kekuatan mereka, peluangnya untuk membalikkan keputusan Jing Yu akan jauh lebih besar. Itulah sebabnya dia membiarkannya hidup. Aku bersumpah demi hakikat hidupku bahwa aku tidak akan menyerangmu lagi. Beruang raksasa adalah yang pertama berteriak. Aku juga bersumpah. Setelah itu,
Yang lainnya juga bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyentuh Luming dan yang lainnya. Akhirnya, tatapan Luming menyapu melewati gunung dan sungai. Celepuk, wajah tukang perahu itu menjadi pucat, dan tubuhnya melemah. Dia berlutut dan berteriak, "Tuan muda, tolong ampuni nyawaku. Aku punya mata tetapi tidak bisa melihat. Tuan muda, tolong ampuni nyawaku." Tukang perahu itu hampir mati ketakutan. Sihir Luming jauh melampaui imajinasinya. Dia telah terperangkap di tempat ini selama lebih dari 1 tahun bintang, tetapi dia tidak tahu bahwa patung naga suci itu bisa bergerak. Setiap gunung dan sungai di sini sebenarnya bisa memanggil jiwa naga, dan itu sangat kuat. Di matanya, Luming seperti naga surgawi purba yang telah dibangkitkan. "Kali ini aku akan mengampuni nyawa kalian," Luming berkata dengan dingin. "Terima kasih banyak, Tuan Muda." Tukang perahu itu sangat gembira sambil berulang kali bersujud. Beberapa eksistensi dewa surgawi tingkat ke-7 dan ke-6 lainnya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya. Pada saat ini, Luming mendapat sebuah ide dan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan itu disimpannya. Ketika tanduk naga surgawi kuno itu ditarik, cakar naga yang besar juga ikut ditarik. Jiwa naga lainnya terbang menuju pegunungan dan menghilang di dalamnya. Semua orang kuat di tempat kejadian menghela napas panjang dan merasa rileks. Mereka menatap Luming dengan ketakutan di mata mereka. "Tuan muda, bagaimana aku harus memanggilmu?" Seorang lelaki tua berwajah bulat yang tampak baik hati terbang mendekat dan tersenyum. "Luming," Luming menjawab. "Jadi ini Tuan muda Lu. Saya Zutai." Zutai menangkupkan tinjunya dan melanjutkan, "Tuan muda Lu, bagaimana Anda bisa masuk ke galaksi yang hilang? Apakah Anda juga di sini untuk menemukan harta karun klan naga surgawi?" "Harta karun klan naga suci." Luming terkejut. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku di sini untuk mencari seseorang." "Semuanya? Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat gadis ini sebelumnya?" Dengan itu, Luming mengeluarkan potret dari cincin penyimpanannya. Potret itu adalah Qiu Yue. Itu dia. Ketika Luming membuka potret itu, hampir semua orang terkejut dan berseru kaget. "Kalian semua pernah melihatnya sebelumnya." Luming sangat gembira. Melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka pasti pernah melihat Qiu Yue sebelumnya. "Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, gadis kecil ini datang ke sini." Semua orang ikut berkomentar. "Di mana dia sekarang?" Luming bertanya, kegirangan. "Ayo pergi." Dia pergi lebih dari 100 tahun yang lalu. Semua orang bicara. "Apa? Dia pergi? Apa kau mempermainkanku?" Luming terkejut dan wajahnya menjadi gelap. Begitu seseorang memasuki galaksi hilang, dia tidak bisa pergi. Ada begitu banyak makhluk kuat di sini, dan mereka belum pergi. Bagaimana Qiu Yue bisa pergi? "Benar, kami tidak berbohong padamu." Pada saat ini, beruang raksasa itu berjalan mendekat. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Separuh tubuhnya yang retak sudah pulih, tetapi napasnya agak lemah. Gadis kecil itu berjalan ke lorong kuno dan meninggalkan tempat ini. Kata beruang raksasa, "Lorong kuno itu meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kenapa kalian tidak pergi saja?" Luming berkata dengan dingin. Dia masih tidak mempercayainya. "Tuan muda Lu, apa yang kami katakan itu benar. Jika kami ingin menjelaskannya, kami hanya bisa memulainya dari asal-usul galaksi yang hilang." Kata beruang raksasa. Luming tidak mengatakan sepatah kata pun dan mendengarkan dengan tenang. Konon katanya galaksi yang hilang adalah markas klan naga surgawi. Itu adalah kediaman salah satu cabang klan naga surgawi, naga hitam bercakar 6. Namun, beberapa ras teratas bergabung untuk menyerang klan naga surgawi. Klan naga hitam bercakar 6 pergi ke planet induk klan naga surgawi untuk menyelamatkan mereka. Saya yakin Tuan Muda Lu tahu apa yang terjadi setelah itu. Klan naga surgawi dimusnahkan. Mereka hampir musnah. Klan naga hitam bercakar 6 tidak pernah kembali. Beberapa makhluk kuat bahkan mengikuti jejak mereka dan datang ke sini. Mereka membunuh semua naga hitam bercakar 6 di sini. Namun, ada legenda yang mengatakan bahwa makhluk kuat itu tidak menyukai harta karun klan naga hitam bercakar 6 dan meninggalkannya. Oleh karena itu, banyak orang tidak melakukan perjalanan jauh melintasi galaksi untuk datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi mereka terjebak di sini. Namun,
Tempat ini memiliki jalur langit berbintang kuno dan platform teleportasi yang mengarah ke dunia luar. Namun, tempat itu disegel dan kami tidak dapat membukanya tidak peduli seberapa keras kami mencoba. Baru lebih dari 100 tahun yang lalu gadis kecil yang Anda sebutkan benar-benar membuka platform teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Beruang raksasa menjelaskan secara rinci. Bab 3515, Planet Induk Ras Naga. Karena peron transportasi sudah dibuka, mengapa kalian tidak pergi saja? Lu Ming bertanya lagi. Itu karena platform teleportasinya hancur. Hancur begitu gadis kecil itu diteleportasi. Mungkin cara dia membukanya salah. Beruang raksasa itu mendesah. Di mana formasi teleportasi itu? Bawa aku untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Itu di kedalaman pegunungan ini. Tolong. Beruang raksasa itu melambaikan tangannya dan kelompok itu membawa Lu Ming ke kedalaman pegunungan. Memang ada platform besar di sini. Itu benar-benar besar, dengan radius beberapa ribu mil. Namun, pada saat ini, banyak tempat telah meledak, dan banyak rune telah hancur. Lu Ming memejamkan mata dan menyebarkan kesadaran spiritualnya, merasakan dengan saksama. Sesaat kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Itu aura Qiu Yue. Benar, dia tidak mungkin salah. Beruang raksasa itu benar. Qiu Yue pasti ada di sini. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, aura Qiu Yue masih ada. Meskipun sangat samar, orang biasa tidak dapat merasakannya sama sekali. Namun, Lu Ming sangat akrab dengan Qiu Yue. Meskipun auranya sangat samar, dia masih bisa merasakannya. Tidak bisakah platform teleportasi ini diperbaiki? Lu Ming bertanya pada beruang raksasa dan yang lainnya. Itu tidak dapat dilakukan. Setidaknya, sulit untuk memperbaikinya dengan level kita saat ini. Beruang raksasa dan yang lainnya menggelengkan kepala. Setan tulang senior, apakah kamu punya cara untuk memperbaikinya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Kita tidak bisa. Jawaban iblis tulang itu sederhana. Platform teleportasi ini dirancang dengan sangat cerdik. Ini adalah platform yang unik bagi klan naga surgawi. Hanya klan naga surgawi yang bisa berteleportasi. Yang lain tidak bisa berteleportasi sama sekali. Adapun Qiu Yue, dia memperoleh warisan Dewa Mata Dewa Surgawi. Dia mungkin telah menguasai beberapa akses Dharma yang unik dan membuka paksa platform teleportasi. Meskipun dia diteleportasi keluar, platform itu juga hancur dan sulit diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Lu Ming sangat kecewa. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat ini dan keberadaan Qiu Yue. Sayangnya, Qiu Yue sudah pergi. Semuanya, apakah kalian tahu kemana platform ini mengarah? Lu Ming bertanya pada beruang raksasa dan yang lainnya. Ini, sulit untuk dikatakan. Mungkin mengarah ke markas rahasia para naga dewa lainnya, tapi kemungkinan besar itu adalah planet asal ras naga. Kata beruang raksasa, planet asal ras naga, planet induk klan naga masih ada. Lu Ming bingung. Masih di sini. Beruang itu berkata, alam semesta purba itu luas dan tak terbatas. Tidak semua planet itu sama. Beberapa planet sangat istimewa. Misalnya, beberapa ras teratas dalam daftar 10.000 ras purba memiliki bintang induk mereka sendiri. Bintang induk ras-ras ini tidak hanya besar tetapi juga sangat istimewa dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan kaisar dewa atau eksistensi yang lebih kuat pun tidak dapat menghancurkannya, apalagi penguasa dewa. Saat itu, berbagai klan menyerang klan naga surgawi. Meskipun mereka memusnahkan klan naga surgawi, planet induk klan naga tidak dapat dihancurkan. Itu dipertahankan. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk. Planet induk ras naga, sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sana di masa depan. Tentu saja, jika dia bisa meninggalkan tempat ini. Ngomong-ngomong, kenapa kau menyerangku tadi? Lu Ming bertanya lagi. Itu karena kamu telah mengolah tubuh naga surgawi primitif. Galaksi yang hilang adalah salah satu basis klan naga. Jika kamu mengolah tubuh naga surgawi primitif, kamu mungkin dapat menemukan jalan keluar. Itulah sebabnya kami mengambil tindakan. Zutai tersenyum canggung. Namun, kami tidak menyangka Anda bisa memanggil jiwa naga di sini. Ini akan meningkatkan peluang kami untuk keluar. Jiwa naga di sini adalah jiwa petarung abadi yang ditinggalkan oleh naga hitam bercakar 6 yang telah mati bertahun-tahun yang lalu. Kemungkinan besar ia memiliki nalurinya sendiri. Jika Anda bisa mengendalikan jiwa naga untuk memimpin jalan,
kami mungkin benar-benar bisa keluar. Beruang raksasa itu menambahkan. Mata yang lain sudah mulai bersinar. Mereka datang dari berbagai kekuatan di alam semesta yang jauh untuk mencari harta karun naga hitam bercakar 6. Namun, mereka gagal menemukan harta karun tersebut dan malah terjebak di sini. Mereka benar-benar ingin keluar. Kalau tidak, mereka akan mati karena usia tua di sini. Kendalikan jiwa naga untuk memimpin jalan. Mata Lu Ming berbinar. Dia juga tidak ingin terjebak di sini. Ini ide yang bagus. Baiklah, aku akan melakukan riset tentang cara agar jiwa naga memimpin jalan. Ngomong-ngomong, Lost Galaxy, hanya kalian saja. Lu Ming bertanya. Tidak hanya itu, ada beberapa di tempat lain, tetapi jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, mereka yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta untuk datang ke sini semuanya adalah orang-orang dengan kultivasi tinggi. Mereka yang kultivasinya rendah tidak berani datang. Bahkan kultivasi terendah pun berada di alam dewa-dewa tingkat kelima. Zhu Tai menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Baiklah, aku ingin melakukan penelitian. Jangan ganggu aku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Siapapun yang mengganggumu, aku akan menamparnya. Beruang raksasa itu sangat gembira. Ia hampir menundukkan kepalanya dan menunduk. Ia melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Yang lain tentu saja mengangguk. Bagaimana mungkin mereka bisa mengganggu Lu Ming? Lu Ming duduk bersila di puncak gunung dan mengeluarkan beberapa kristal suci untuk diserap. Setelah beberapa saat, kondisi Lu Ming kembali ke puncaknya. Kemudian, dia memanggil terompet naga surgawi yang tak ada habisnya dan mulai meniupnya. Setelah beberapa napas, puncak gunung di bawahnya bersinar, dan jiwa naga terbang keluar. Lu Ming mencoba menggunakan tanduk untuk mengendalikan jiwa naga. Sayangnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan jiwa naga untuk menyerang atau berhenti. Ini tampaknya merupakan naluri jiwa naga. Dia tidak bisa mengendalikan jiwa naga untuk melakukan hal lain. Kau tidak bisa melakukannya. Terompet memiliki berbagai macam nada, dan aku belum tahu cara menggunakannya. Jika aku bisa mengetahuinya, aku pasti bisa. Lu Ming merenung dalam-dalam. Kemudian dia mengubah cara meniupnya dan melanjutkan belajar. Di kejauhan, beruang raksasa, Zhu Tai, dan yang lainnya sedang menyaksikan dengan penuh semangat. Jangan khawatir. Keahlian rahasia asal-usul Lu Ming sangat unik. Aku belum pernah mendengar tentang tanduk yang dapat memanggil naga surgawi. Itu sangat misterius. Dia seharusnya bisa mengendalikannya. Kita tunggu saja dengan sabar. Beruang raksasa menghibur semua orang, tetapi dia sendiri juga sangat cemas. Lu Ming menghabiskan sisa waktunya mempelajari cara menggunakan tanduk naga surgawi kuno. Karena Qiu Yue telah pergi, ia harus menemukan cara untuk meninggalkan galaksi hilang dan kembali ke dinasti suci yang hampa. Ia harus menyelesaikan masalah Jing Yu sesegera mungkin dan kemudian mencari Qiu Yue dan Xian Yanxing. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah mempelajarinya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun meneliti, dia menemukan bahwa tanduk naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Saat meniup terompet, seseorang perlu memasukkan kekuatan surgawi. Jumlah kekuatan surgawi yang dimasukkan berbeda, dan suara yang dihasilkan oleh terompet juga akan berbeda. Pengendalian jiwa naga juga akan berbeda. Setelah setengah tahun melakukan percobaan dan kesalahan, Lu Ming akhirnya berhasil dalam penelitiannya. Dia dapat mengendalikan jiwa naga dan menerbangkannya kemana-mana. Jika kita bisa mengeluarkan semua jiwa naga ini, seberapa kuat kekuatan tempur mereka? Hati Lu Ming membara. Bab 3516, meninggalkan galaksi yang hilang. Lu Ming benar-benar tergoda. Jiwa naga ini terlalu kuat, terutama yang paling kuat. Kemungkinan besar berada di alam kaisar surgawi. Jika dia bisa mengeluarkannya, dia bisa segera menyapu dinasti suci yang hampa. Namun, Bon segera menyiramnya dengan air dingin. Jangan terlalu banyak berpikir. Mustahil untuk membawa mereka keluar. Sudah sangat bagus bahwa jiwa naga dapat membawamu ke perbatasan galaksi yang hilang. Alasan mereka dapat bertahan hidup adalah karena tempat ini adalah markas naga surgawi bercakar 6. Begitu mereka meninggalkan galaksi yang hilang, mereka mungkin akan segera menghilang dan lenyap sepenuhnya di alam semesta. Kata Bon. Lu Ming bagaikan terong beku. Kalau begitu, ayo berangkat. Lu Ming tersenyum, lalu berdiri dan berjalan keluar. Si kera mengikuti Lu Ming dari belakang. Tuan Muda Lu Ming,
apakah penelitianmu berhasil? Zutai segera maju menyambutnya sambil tersenyum. Selama kurun waktu ini, jumlah orang yang berada di luar gunung semakin banyak, totalnya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang dari tempat lain di planet ini telah berkumpul dan menunggu hasil penelitian Luming. Pada saat ini, semua orang menatap Luming dengan mata penuh semangat. Saya berhasil, kata Luming. Seketika mata semua orang menjadi cerah, dan cahaya terang memancar dari mata mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan bisa keluar. Mereka begitu gembira hingga gemetar. Dia terlalu bersemangat. Mereka telah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya melihat harapan. Namun, Luming mencibir dan berkata, tetapi mengapa aku harus membawa kalian keluar? Ah! Semua orang tercengang. Lalu, mereka saling memandang. Ya, mengapa Luming ingin membawanya keluar? Tuan muda Luming, aku mohon padamu, tolong bawa aku keluar. Jika kau punya permintaan, tolong beritahu aku. Kata Zutai, tubuhnya gemetar. Benar sekali, Tuan muda Luming. Jika Anda memiliki permintaan, silakan sampaikan kepada kami. Kami pasti akan memenuhinya. Aku akan mati 10.000 kali. Semua orang berbicara satu demi satu, berharap mereka dapat menggali isi hati mereka agar Luming dapat melihatnya. Jika kau ingin aku membawamu keluar, tidak apa-apa, tapi kau harus menyetujui satu permintaanku. Kata Luming. Tuan muda Luming, silakan sampaikan permintaan Anda. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang berkata. Saya mengalami beberapa kesulitan di luar sana. Pernahkah Anda mendengar tentang dinasti suci yang agung? Setelah itu, Luming menjelaskan secara singkat apa yang ingin ia lakukan di dinasti suci yang hampa. Yang perlu kau lakukan hanyalah berjanji padaku bahwa kau akan tetap di sisiku untuk sementara waktu. Setelah aku selesai dengan urusan dinasti suci kekosongan besar dan membatalkan putusan untuk Pangeran Jingyu, kau boleh pergi. Bagaimana? Kata Luming. Sejujurnya, ini adalah kekuatan yang mengerikan. Karena yang terlemah adalah dewa tingkat kelima. Jika dia mengeluarkannya, itu pasti akan mampu menjungkirbalikkan langit dan menjadi bantuan yang ampuh baginya. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan bagus seperti itu. Orang terkuat di dinasti suci Great Void adalah calon kaisar, dan itu hanya kekuatan tingkat subsemesta. Ini mudah, saya setuju. Saya juga setuju. Semua orang langsung setuju. Orang terkuat di dinasti suci kekosongan besar hanyalah seorang kaisar semu. Meskipun kekuatan semacam ini juga disebut kekuatan tingkat alam semesta, kekuatan ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat sub-alam semesta. Kekuatan universal sejati akan memiliki seorang dewa bernama kaisar. Tidak sulit bagi kekuatan tingkat sub-semesta tanpa kaisar dewa untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi, mereka telah berada di galaksi hilang untuk waktu yang lama. Mereka tidak keberatan tinggal bersama Luming untuk jangka waktu yang lebih lama. Seketika itu juga, orang-orang ini bersumpah atas asal-usul kekuatan hidup mereka bahwa mereka akan tetap berada di sisi Luming setelah mereka pergi dan hanya akan pergi setelah membantu Luming menyelesaikan misinya di dinasti suci yang hampa luas. Baiklah, ayo berangkat. Luming tersenyum. Kemudian, dia memadatkan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan dan meniupnya. Tidak lama kemudian, jiwa naga terbang keluar. Luming tidak berniat memanggil beberapa jiwa naga. Satu saja sudah cukup. Selain itu, satu jiwa naga lebih mudah dikendalikan dan akan memungkinkannya melangkah lebih jauh. Trompet kuno berbunyi. Luming berdiri di atas kepala jiwa naga. Jiwa naga mengeluarkan raungan naga dan terbang ke kejauhan. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang jiwa naga. Jiwa naga terbang sesuai nalurinya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke atas, dan kadang ke bawah. Tidak ada pola sama sekali. Mustahil bagi orang lain untuk menemukannya. Kecepatan mereka tidak cepat, dan begitu saja, mereka terbang selama lebih dari sebulan sebelum jiwa naga tiba-tiba berhenti. Kita sampai. Luming meliriknya. Ia merasa bahwa selama ia terbang sedikit lebih jauh, ia akan sampai di sana dan ia akan bisa keluar. Semuanya, jika kita terus terbang ke depan, kita seharusnya bisa meninggalkan tempat ini. Kata Luming. Saya akan mencoba. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan sebelum bergegas keluar. Sebelum dia terbang sejauh 100 mil, ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti air. Kemudian, orang itu menghilang.
Banyak mata orang berbinar. Dia telah menghilang. Itu artinya dia telah pergi. Semuanya, ayo berangkat. Lu Ming tersenyum, lalu melangkah turun dan terbang turun dari kepala jiwa naga. Mengaum. Jiwa naga mengeluarkan raungan naga, lalu berbalik dan terbang kembali, menghilang dalam sekejap mata. Sayangnya, saya tidak bisa mengeluarkannya. Lu Ming mendesah. Namun, dia sudah sangat puas karena berhasil membawa keluar beruang raksasa, Su Tai, dan yang lainnya. Suara mendesing. Lu Ming terbang maju. Ia seperti telah melewati lapisan tipis. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia telah muncul di alam semesta lain. Melihat ke belakang, di kejauhan, ada galaksi besar yang memancarkan cahaya bintang dan berputar perlahan. Inilah galaksi yang hilang. Mereka keluar. Hahaha, aku benar-benar keluar. Aku benar-benar keluar. Surga tidak meninggalkan aku. Hahaha. Lu Ming dikelilingi oleh beruang raksasa, Su Tai, dan yang lainnya. Orang-orang ini melihat ke langit dan tertawa, semuanya bersemangat. Mereka telah terperangkap selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka keluar, sulit untuk tidak merasa gembira. Setelah waktu yang lama, emosi semua orang akhirnya tenang. Tuan Muda Lu Ming, terima kasih. Semua orang membungkuk dan menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Ming. Mereka sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita hanya bertukar syarat. Ayo pergi. Ikuti aku ke perkemahanku. Namun, pertama-tama kau harus menahan auramu dan tidak memperlihatkan kultivasimu. Kata Lu Ming. Untuk sementara, orang-orang ini tidak boleh diekspos. Kalau tidak, beberapa orang akan berjaga-jaga. Kekuatan ini hanya bisa efektif jika diambil secara tiba-tiba. Setelah itu, mereka menuju bintang naga tersembunyi di medan bintang keos surga. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok orang barbar yang ingin menghentikan mereka, tetapi mereka dapat dengan mudah ditangani. Setelah beberapa waktu, Lu Ming dan kelompoknya kembali ke bintang naga yang tersembunyi. Yuan Huan dan yang lainnya tentu saja gembira karena Lu Ming telah kembali. Namun, saat Yuan Huan mengetahui tentang kultivasi orang-orang yang dibawa Lu Ming, dia tercengang dan benar-benar tercengang. Kemudian, dia gemetar karena kegembiraan. Di matanya, Lu Ming adalah orang yang sangat beruntung. Tidak hanya dia baik-baik saja setelah memasuki galaksi hilang, tetapi dia juga telah membawa sekelompok ahli yang menakutkan. Jika ini bukan keberuntungan, apa itu? Namun, saat Yuan Huan kembali tenang, ia mengungkapkan berita yang mengejutkan. Bab 3517, Perubahan yang mengejutkan dalam ras barbar. Yuan Huan mengungkapkan berita yang mengejutkan. 3 bulan lalu, Kaisar barbar dari ras barbar telah tumbang. Apa? Mata Lu Ming langsung membelalak. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kaisar barbar dari ras barbar telah jatuh. Pada pesta ulang tahun Kaisar Suci Kekosongan Besar, Kaisar barbar bertempur hebat dengan Kaisar Suci Kekosongan Besar. Tingkat kekuatan itu benar-benar menggemparkan, dan Lu Ming memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Ini adalah seorang kaisar semu, dan dia jauh lebih muda daripada Kaisar Suci yang agung. Dia sedang dalam masa keemasannya, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Konon, Kaisar barbar menyinggung para ahli suku penyihir dan dibunuh oleh mereka. Kepala dan jantungnya diambil. Kata Yuan Huan. Suku penyihir yang kuat. Mata Lu Ming berbinar. Pada pesta ulang tahun dinasti suci kehampaan agung, seorang ahli dari suku penyihir muncul dan menyerang mereka dengan kekuatan jiwanya. Metodenya aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika Lan Sang tidak menghentikannya, banyak orang akan berada dalam bahaya. Suku Sorcerer adalah kekuatan tingkat alam semesta dan salah satu dari 10.000 suku di tanah yang tak ternoda. Mereka sangat kuat dan jauh melampaui suku Barbarian. Kaisar Barbar entah bagaimana telah menyinggung ahli suku penyihir dan terbunuh. Bekerja sama dengan ras yang mengerikan seperti itu sama saja dengan meminta kulit harimau. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan mendapat balasan. Leluhur perang, Etienne mengirim pesan yang mengatakan bahwa ras barbar sedang dalam kekacauan. Beberapa pangeran sedang berjuang untuk memperebutkan tahta. Dia ingin diam-diam membantu salah satu pangeran naik tahta. Dengan cara ini, dia dapat mengendalikan lebih banyak pasukan barbar untuk kita gunakan. Kata Yuan Huan. Tidak buruk. Cara ini bagus. Kirim pesan ke Etienne. Katakan padanya bahwa aku akan membawa orang untuk membantunya.
kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, Etienne menjawab bahwa tidak perlu. Bagaimanapun, pertempuran antara para pangeran barbar itu penuh bahaya. Pertempuran itu melibatkan Kaisar ke-8, ke-9, dan bahkan Kaisar Semu. Etienne ini sedang menatapku dari atas. Lu Ming tersenyum. Jelas, Etienne merasa bahwa orang terkuat di pihak Lu Ming adalah Yuan Huan. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan banyak membantu Etienne. Sebaliknya, dia akan menempatkan Lu Ming dalam bahaya. Kirim pesan ke Tian. Katakan padanya bahwa aku punya cara untuk membantunya. Aku akan ke sana kali ini. Kata Lu Ming. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia dan Etienne bekerja sama. Jika dia bisa mendorong seorang pangeran dari ras barbar ke tahta, dia akan bisa meminjam kekuatan ras barbar. Dia merasakan bahwa kekosongan besar dinasti suci tidak lagi damai. Saat masa Kaisar Suci Kekosongan Besar hampir berakhir, berbagai kekuatan di dinasti suci Kekosongan Besar siap bergerak. Begitu Kaisar Suci Kekosongan Besar meninggal, mungkin akan terjadi kekacauan. Lebih jauh lagi, jika dia ingin membatalkan keputusan Jingyu, semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, semakin baik. Pada akhirnya, Etienne tidak dapat membujuk Lu Ming dan setuju untuk pergi. Tidak lama kemudian, Etienne menggunakan metode rahasia untuk membawa Lu Ming ke wilayah barbar. Kali ini, Lu Ming membawa 30 ahli bersamanya. Semuanya dibawa keluar dari galaksi yang hilang. Beruang raksasa, sang kaisar semu ini, tentu saja harus mengikuti. Selain itu, ada total 5 eksistensi di tingkat ke-9 alam dewa surgawi. Zhu Tai adalah salah satunya. Sisanya semuanya adalah dewa-dewi tingkat 8. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Mereka semua mengenakan jubah hitam untuk mencegah orang-orang barbar melihat bahwa mereka bukan orang barbar. Paman Lan. Begitu tiba di kapal perang tempat tinggal Etienne, Lu Ming melihat Lan Sang dan sangat gembira. Lan Sang juga tersenyum. Selama ini, Lan Sang selalu bersama Etienne. Lu Ming, mengapa kau bersikeras datang? Para pangeran dari ras barbar sedang memperebutkannya. Aku khawatir akan terjadi pertempuran yang mengerikan. Ini sangat berbahaya. Etienne mendesah. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengendalikan ras barbar. Tentu saja, aku di sini untuk membantumu. Ini adalah para pembantu yang kubawa bersamaku. Lu Ming tersenyum dan menunjuk ke arah beruang raksasa dan yang lainnya di belakangnya. Mereka adalah Lan Sang dan Etienne dengan hati-hati mengamati beruang raksasa dan yang lainnya saat ini. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Dulu, saat Lan Sang berada di puncaknya, dia adalah eksistensi dewa-dewa tingkat 9. Titik terkuatnya adalah jiwanya. Sekarang, kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Adapun Etienne, dia bahkan lebih kuat. Dia adalah pemimpin dari 3 jenderal besar di bawah komando Jingyu, dan kultivasinya telah mencapai alam semi-kaisar. Oleh karena itu, indera mereka sangat kuat. Mereka merasakan bahwa orang-orang yang dibawa oleh Lu Ming semuanya memiliki aura yang kuat dan bersemangat. Ki dan darah mereka membumbung tinggi ke langit dan vitalitas mereka sama hebatnya dengan gunung berapi. Pusat-pusat kekuatan, semuanya merupakan pusat-pusat kekuatan. Seketika itu juga mereka menetapkan bahwa orang-orang ini, yang terendah adalah dewa tingkat ke-8. Terutama beruang raksasa itu. Ia berdiri di sana seperti bintang yang bisa meledak kapan saja. Sungguh mengerikan. Ledakan. Etienne tidak dapat menahan diri untuk melepaskan auranya dan menekan beruang raksasa itu. Pada saat yang sama, beruang raksasa itu merespons dengan melepaskan auranya, yang bertabrakan dengan aura Etienne. Ledakan. Di tengah tabrakan aura mereka, ruang terkoyak, menciptakan ruang yang gelap gulita. Namun, keduanya mengendalikan aura mereka dengan sangat baik. Energinya tidak meluap, dan aura mereka berdua ditarik kembali begitu muncul, sehingga tidak menimbulkan guncangan besar. Kaisar Semu. Etienne membuka mulutnya dan sangat terkejut. Lan Sang tidak lebih baik. Lu Ming tidak hanya ditemani oleh sekelompok besar ahli tingkat atas, tetapi ada juga seorang Kaisar Semu. Ini adalah Kaisar Semu. Di antara ras barbar, dinasti suci kehampaan besar, dan dinasti suci Tianyi, dia sudah berada di puncak. Tidak banyak orang seperti ini di seluruh dinasti suci yang hampa. Selain beberapa fondasi tersembunyi, jumlah calon kaisar di permukaan dapat dihitung dengan jari.
Seorang kaisar semu dapat memainkan peranan yang menentukan. Mereka akhirnya mengerti bahwa Lu Ming bersikeras datang karena dia percaya diri. Bagus, bagus. Lu Ming, dengan bergabungnya mereka, kepercayaan diri kita akan meningkat pesat. Etienne sangat gembira. Etienne, apa rencanamu? Dan, bagaimana situasi terkini ras barbar? Lu Ming bertanya. Ras barbar berbeda dengan dinasti suci yang agung dan hampa. Kaisar barbar berada di masa jayanya, jadi dia tidak memiliki putra mahkota. Tidak ada pula pangeran yang dapat menekan semua orang. Oleh karena itu, ketika Kaisar barbar tiba-tiba meninggal, persaingan antar pangeran menjadi sangat ketat. Di antara mereka, ada 3 pangeran yang paling berkuasa, yaitu pangeran pertama, pangeran kedua, dan pangeran kelima. Karena ketiga pangeran ini masing-masing mendapat dukungan dari seorang kaisar semu. Etienne menjelaskan, lalu pangeran mana yang harus kita dukung? Lu Ming bertanya, bukan salah satu dari mereka bertiga. Ketiga pangeran itu semuanya ambisius dan berbakat. Jika kita dorong mereka ke puncak, kita tidak akan bisa mengendalikan mereka. Yang ingin kita singkirkan adalah pangeran ke-8. Kepribadian pangeran ke-8 relatif lemah, dan bakatnya tidak terlalu bagus. Dia mudah dikendalikan. Kata Etienne, apakah kamu percaya diri? Lu Ming bertanya. Awalnya saya tidak begitu yakin, tapi sekarang setelah Anda datang, saya 100% yakin. Etienne tertawa. Bab 3518, Penguasa Surga Barbarian. Saat ini, ada total 5 calon kaisar di ras barbar, termasuk aku. 3 pangeran terkuat masing-masing mendapat dukungan dari 1 calon kaisar, dan 2 sisanya untuk sementara bersikap netral. Etienne melanjutkan. 2 yang mana? Tanya Lu Ming. Salah satu dari mereka adalah aku, dan yang satunya adalah penguasa suku barbar langit. Oleh karena itu, kami berdua telah menjadi sasaran upaya putus asa ketiga pangeran untuk menang. Selama mereka berhasil memenangkan salah satu dari kami, situasinya akan sepenuhnya terbalik. Ketiga pangeran itu sudah mencari aku sedikitnya 3 kali, namun aku tidak menyetujui satupun. Kata Etienne, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sederhana saja, si barbar penguasa surga itu ragu-ragu tentang pangeran mana yang akan didukungnya karena aku belum menjelaskan pendirianku dengan jelas. Dia tidak yakin untuk bergabung dengan pangeran manapun. Orang ini sangat berhati-hati. Dia hanya akan memilih pangeran jika dia benar-benar yakin. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan penguasa langit barbar dan memberitahu dia kekuatan kita. Dia akan memilih pihak kita, dan aku akan bergabung dengan pihak pangeran pertama. Kita akan dapat memutuskan pemenangnya dalam satu gerakan. Kata Etienne. Baiklah, mari kita lakukan itu. Lu Ming mengangguk dan mendesah dalam hatinya. Etienne memang pemimpin 3 jenderal besar Jingyu. Dia sangat teliti dan rencananya sempurna. Sesaat kemudian, mereka pun berangkat menuju kediaman penguasa langit barbarian. Di selatan wilayah barbar, ada gunung besar yang melayang di langit. Puncak gunung ini sangat besar. Tidak lebih kecil dari planet kehidupan. Suku barbar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya tinggal di puncak gunung. Disinilah tempat tinggal para barbar penguasa surga. Di titik tertinggi puncak gunung, seorang barbar setengah baya yang sangat kekar sedang duduk bersila dan berkultivasi. Saat dia berkultivasi, suara, dong-dong, keluar dari tubuhnya dan ruang itu bergetar seperti drum besar. Itu sangat menakutkan. Melapor kepada Tuan Barbar Surgawi, Jenderal Mikyu meminta audiensi. Pada saat ini, seorang barbar kekar datang melapor. Tian datang menemui saya. Dia mungkin ingin tahu pangeran mana yang saya dukung. Orang ini sangat pintar. Biarkan dia masuk. Kata sang penguasa langit barbarian sambil tersenyum. Segera, Tian terbang bersama Lu Ming, beruang raksasa, Su Tai, dan yang lainnya. Namun, Lu Ming hanya membawa beruang raksasa dan 5 ahli dewa tingkat 9. Dia tidak membawa sisanya. Etienne, mengapa kau tidak berada di pasukan penghancur kekosongan dan tiba-tiba datang ke gunung barbar surgawiku? Sang penguasa langit barbar tertawa. Saya tidak akan bertele-tele. Sekarang kaisar barbar telah jatuh dan beberapa pangeran berjuang untuk posisi itu, mustahil bagi kita untuk tetap netral. Kita harus memilih seorang pangeran untuk didukung. Etienne berkata langsung, kau benar, bagaimana denganmu? Pangeran mana yang akan kau dukung?
Penguasa Barbarian Langit tersenyum dan bertanya tentang pilihan Etienne. Dia sangat cerdas. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah bergabung dengan pihak Pangeran ke-8, dan aku mendukungnya untuk menjadi Kaisar Barbar. Kata Etienne. Apa? Penguasa Langit Barbarian terkejut. Kemudian, dia menampakkan sedikit amarah dan berkata, Etienne, apakah menurutmu aku bodoh? Apakah kamu ingin menjebakku dengan kebohongan sederhana? Dia mengira Etienne mencoba menipunya agar memilih Pangeran ke-8. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Belum lagi bakat Pangeran ke-8, hampir tidak ada pendukung Pangeran ke-8. Jika dia memilih Pangeran ke-8, bagaimana dia bisa bersaing dengan 3 pangeran lainnya? Dia pasti akan kalah pada akhirnya. Lebih baik memilih pangeran lainnya daripada Pangeran ke-8. Karena itu, dia mengira Etienne berbohong. Lihat aku, apakah aku berbohong? Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah demi esensi hidupku. Etienne berkata dengan wajah serius. Melihat penampilan Etienne, penguasa bangsa barbar surga tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayainya, namun dia mengerutkan kening. Kenapa? Aku ingin tahu kenapa. Kenapa kau memilih Pangeran ke-8? Bukankah kau akan lebih percaya diri jika kau memilih pangeran lainnya? Kata Tuan Langit Barbarian. Aku tidak begitu menyukai 3 pangeran lainnya. Baiklah, Barbarian Langit, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Mari kita dukung Pangeran ke-8 untuk naik tahta Kaisar Barbarian. Bagaimana menurutmu? Kata Etienne. Mendukung Pangeran ke-8. Mengapa aku harus memilih Pangeran ke-8, Etienne? Penguasa Barbarian Langit tersenyum. Kau juga harus tahu bahwa 3 pangeran lainnya telah datang kepadaku berkali-kali, dan Pangeran ke-8 sendirian. Bahkan dengan dukungan kita berdua, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk menang. Jika aku mendukung pangeran lainnya, aku akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Kalian, apa-apaan ini? Sang penguasa langit barbar mencibir dan melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan jijik. Sebelumnya, dia bahkan tidak melihat Lu Ming dan yang lainnya. Menurutnya, Lu Ming dan yang lainnya hanyalah bawahan Etienne. Mereka tidak memenuhi syarat untuk dipandang olehnya. Akan tetapi, saat dia melirik, dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya dan pupil matanya mengecil. Dia tentu saja mengabaikan Lu Ming. Alasan utamanya adalah orang di belakang Lu Ming terlalu mengejutkan. 5 Dewa Tingkat 9. Hal ini, Dewa Barbarian Surgawi melihatnya sekilas. Yang paling mengejutkan adalah beruang raksasa. Beruang itu memiliki aura yang kuat dan merupakan kaisar semu, setingkat dengannya. Ekspresi menghina di wajahnya menghilang, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, dia adalah sesama Taois, aku telah bersikap tidak sopan. Sekarang, kami memenuhi syarat. Lu Ming melanjutkan. Sang penguasa langit barbar tidak senang. Dia sedang berbicara dengan beruang raksasa dan yang lainnya. Mengapa Lu Ming, seorang raja dewa, harus menyela? Tidakkah kamu mengerti bahwa generasi muda tidak boleh menyela ketika generasi tua sedang berbicara? Penguasa langit barbar itu menatap Lu Ming dengan pandangan tidak senang. Ledakan. Begitu penguasa barbar langit selesai berbicara, beruang raksasa melangkah maju, dan auranya yang kuat mendarat di penguasa barbar langit. Dia berkata dengan dingin, kata-katanya adalah kata-kata kita. Pikirannya adalah pikiran kita. Apakah kamu mengerti? Apa? Kali ini, sang penguasa langit barbarian bahkan lebih terkejut lagi. Ternyata banyak sekali ahli yang sebenarnya berada di bawah perintah Lu Ming. Seorang kaisar semu dan 5 dewa tingkat ke-9 semuanya menerima perintah dari Lu Ming. Apa latar belakang Lu Ming ini? Mungkin sangat mengejutkan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Lu Ming sepenuhnya. Pikiran sang penguasa langit barbar memacu adrenalin. Bagaimana menurutmu, orang barbar surga? Dengan kekuatan kami dan kekuatanmu, kami memiliki setidaknya 99% peluang untuk mendukung Pangeran ke-8. Etienne tersenyum. Mata penguasa langit barbarian berkedip-kedip saat dia merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu dan mendukung Pangeran ke-8. Dia akhirnya membuat keputusan. Etienne, termasuk Lu Ming dan yang lainnya, sudah memiliki 2 kaisar semu. Selain itu, ada 5 dewa-dewa tingkat ke-9 di belakang Lu Ming dan pasukan pemusnahan Void milik Etienne. Kekuatan mereka sudah sangat mengejutkan.
Bahkan jika dia memilih pangeran lain untuk bergabung, dia mungkin tidak akan menang. Lagi pula, jika dia memilih satu pangeran, masih ada dua pangeran lainnya. Dengan tambahan pangeran ke-8, situasinya menjadi sangat rumit dan dia tidak yakin akan menang. Namun, jika dia memilih pangeran ke-8, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi. Bab 3519, Pertempuran untuk Kaisar Barbar. Bangsawan Barbar Surga setuju untuk mendukung pangeran ke-8. Mereka mendiskusikan rinciannya. Etienne dan Luming pergi. Etienne, apakah ras barbar benar-benar hanya memiliki 5 kaisar semu? Dia seharusnya memiliki semacam fondasi, kan? Luming bertanya pada Etienne di jalan. Benar sekali. Orang-orang barbar secara alami memiliki fondasi mereka sendiri. Mereka juga memiliki beberapa kaisar semu yang tersembunyi. Kata Etienne, jika memang begitu, jika pangeran lain mendapat bantuan dari orang-orang ini, bukankah kita tidak akan yakin untuk menang? Mata Luming menyipit. Aku tidak akan. Etienne tertawa. Ras barbar sangat berbeda dengan dinasti suci yang sangat hampa. Para ahli tersembunyi dari ras barbar tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara para pangeran. Mereka hanya akan mendengarkan perintah kaisar barbar. Mereka hanya akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika ras barbar dalam bahaya akan musnah. Oleh karena itu, bahkan jika para pangeran bertarung sampai mati, mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka hanya akan muncul dan melayani kaisar barbar yang baru ketika salah satu pangeran naik tahta. Jadi begitu, Luming mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke pasukan pemusnahan kekosongan dan pergi menemui pangeran ke-8. Ketika pangeran ke-8 mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli, dia tentu saja sangat gembira. Beberapa hari kemudian, pangeran pertama mengirim seseorang untuk mengundang Etienne untuk mendukung pangeran pertama. Kali ini, Etienne langsung setuju. Tentu saja, mereka sengaja menyetujuinya. Ini juga bagian dari rencana mereka. Etienne sengaja memihak pangeran tertua. Dia telah berurusan dengan dua pangeran lainnya terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan pangeran tertua. Setelah semuanya siap, mereka harus menunggu selama 2 bulan. 2 bulan adalah setengah tahun setelah kematian Kaisar Barbar. Menurut aturan ras barbar, Kaisar Barbar baru dapat dipilih setengah tahun setelah kematian Kaisar Barbar. Pada saat itu, sebagian besar tokoh tingkat tinggi ras barbar akan berkumpul. Dan hasilnya akan diputuskan saat itu juga. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Hari itu merupakan hari yang penting bagi ras barbarian. Banyak sekali tokoh penting dan petinggi berkumpul di ibu kota suci ras barbarian. Mereka tahu bahwa Kaisar Barbar baru akan segera lahir. Luming, Etienne, Pangeran ke-8, penguasa suku Barbar Langit, dan yang lainnya juga telah tiba di ibu kota suci ras barbar. Di depan istana ibu kota suci ras barbar, ada alun-alun besar tempat berkumpulnya banyak sekali orang dan kaum barbar. Luming dan kelompoknya duduk di suatu area dan menunggu dengan tenang, tidak menonjolkan diri. Pangeran kelima ada di sini. Seseorang berseru. Dari kanan, sekelompok besar orang melangkah di udara, dan tekanan yang mengerikan datang dari arah itu. Esper yang kuat. Mereka semua adalah pakar. Terlalu banyak pakar dalam kelompok orang ini. Pemimpin kelompok itu adalah seorang barbar berusia 30-an. Dia adalah pangeran kelima dari ras barbar. Seorang lelaki tua mengikutinya dari dekat. Aura yang dipancarkan lelaki tua ini sangat menakutkan. Seorang kaisar semu. Luming segera menyimpulkan bahwa lelaki tua ini adalah seorang kaisar semu. Saudara kelima, sungguh sikap yang mengesankan. Apakah kau mencoba untuk memamerkan kami? Sebuah seringai datang dari arah lain, dan sekelompok orang lain terbang mendekat. Aura kelompok orang ini juga sama mengerikannya. Saat mereka berbenturan dengan aura kelompok pangeran kelima, langit meledak dengan suara yang sangat keras. Pangeran kedua, seseorang bergumam. Baiklah, duduklah. Anda baru saja tiba dan Anda sudah dalam posisi yang sulit. Apa gunanya ini? Petik 2. Teriakan dingin datang dari utara. Di sana, sekelompok orang juga melangkah di udara. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, dan semua orang mengenalinya sebagai pangeran pertama. Hehe, pangeran kedua dan pangeran kelima keduanya mencibir, menunjukkan ketidaksenangan mereka. Mereka tidak senang dengan sikap sok benar pangeran pertama saat ia menegur mereka. Kakak,
Kamu belum duduk di tahta Kaisar Barbar. Jangan bicara dengan nada seperti itu. Pangeran kedua berkata dengan tidak senang dan memimpin anak buahnya untuk duduk di suatu tempat. Pangeran kelima juga memimpin anak buahnya untuk duduk. Pangeran pertama mendengus dingin, niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Ia kemudian memimpin anak buahnya ke wilayah utara dan duduk. Baiklah, hampir semua orang sudah datang hari ini. Sekarang, mari kita mulai membahas urusan resmi. Pangeran pertama berdiri dan menjadi orang pertama yang berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan terdengar suara jarum jatuh. Semua orang tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Ayahnya dibunuh oleh suku Sorcerer. Suku Barbarian kini tidak memiliki pemimpin, tetapi sebuah negara tidak akan bisa hidup tanpa pemimpin. Sekarang setelah setengah tahun berlalu, saatnya untuk memilih Kaisar Barbarian yang baru. Suara pangeran pertama bergema di seluruh area. Hehe, kalau begitu, menurutmu siapa yang lebih cocok menjadi Kaisar Barbar, kakak? Pangeran kedua bertanya dengan senyum dingin. Karena kakak kedua sudah bertanya, maka aku akan langsung ke intinya. Sejak zaman dahulu, ada urutan antara yang tertua dan yang termuda. Karena ayah Kaisar sudah tumbang, posisi Kaisar Barbar secara alami akan diwarisi olehku, putra tertua. Kata pangeran pertama. Hahaha. Begitu pangeran pertama selesai berbicara, pangeran kedua tertawa meremehkan. Kakak kedua, apa yang kamu tertawakan? Pangeran pertama bertanya, ekspresinya gelap. Sekarang di era apa? Menurutku, posisi Kaisar Barbar sangatlah penting. Kita harus memilih pangeran yang paling berbakat, terkuat, dan paling menjanjikan. Hanya dengan begitu, ras Barbar akan memiliki masa depan dan berkembang. Pangeran kedua berteriak. Dalam hal bakat dan kultivasi, pangeran kedua adalah yang terbaik di antara para pangeran. Dia sedikit lebih kuat dari pangeran pertama dan kelima. Sungguh lelucon. Kaisar Barbar memimpin sebuah suku. Apa gunanya memiliki kultivasi dan bakat individu yang sedikit lebih kuat? Dia masih perlu meyakinkan massa. Kata pangeran pertama. Maksudmu, kamu sangat yakin. Pangeran kedua membalas. Tentu saja, saudara kedua, kata pangeran pertama dengan percaya diri, tidak perlu melawanku. Sekarang aku umumkan bahwa aku akan menjadi pewaris tahta Kaisar Barbar. Apakah ada yang keberatan? Saya punya pendapat. Pangeran kedua berteriak segera setelah pangeran pertama selesai berbicara. Berani sekali. Pangeran pertama berteriak dingin, wajahnya sangat gelap. Kakak kedua, aku yang tertua. Kau menyinggung atasanmu. Kalau begitu, aku hanya bisa memberimu pelajaran atas nama ayah. Pangeran pertama melambaikan tangannya. Ledakan. Seorang barbar setengah baya melangkah keluar dari belakang pangeran pertama. Auranya yang ganas meledak dan mengguncang dunia. Pria parubaya itu adalah seorang semi-kaisar. Aura seorang kaisar semu menutupi langit dan menekan pangeran kedua. Namun, di belakang pangeran kedua, seorang calon kaisar lain melangkah keluar, dan aura mengerikan menyebar. Kedua aura mengerikan itu bertabrakan, dan dunia bergemuruh. Beberapa orang yang lemah ketakutan setengah mati. Konfrontasi antara kaisar semu terlalu mengerikan. Ajari aku pelajaran atas nama ayah. Apakah kamu punya hak untuk melakukannya? Pangeran kedua mencibir. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, serang saja. Pangeran pertama berteriak dingin. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang bijak itu mulai bertarung. Mereka langsung melesat ke langit dan memasuki langit berbintang dalam sekejap. Mereka saling bertukar pukulan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang hebat, dan langit berbintang di kejauhan bergetar tanpa henti. Sejumlah besar bintang bergetar. Ibu kota suci ras barbarian bagaikan ibu kota suci yang penuh ilusi. Ibu kota itu dipenuhi dengan formasi besar. Saat ini, ibu kota itu bersinar terang. Formasi besar itu muncul dan menghalangi kekuatan dari atas. Bab 3520, Etienne mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kaisar semu itu bertarung dengan sengit dan sulit menentukan pemenangnya. Kau punya kaisar semu dan begitu juga aku. Kau punya dukungan dari ahli dewa tingkat 9 dan begitu juga aku. Apa hakmu untuk menjadi kaisar barbar? Jabatan kaisar barbar seharusnya menjadi milikku. Sekarang, mari kita putuskan pemenangnya. Pangeran kedua mencibir dan melangkah maju. Ia ingin melawan pangeran pertama. Selama seluruh proses ini, pangeran kelima tetap duduk dan tidak bersuara.
Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua akan benar-benar mulai bertarung. Ini adalah hal yang hebat baginya. Jika pangeran pertama dan kedua terluka, dia akan dapat meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Dia pasti bodoh jika berbicara saat ini. Pangeran pertama dan pangeran kedua sedang berkonfrontasi. Bawahan mereka juga sedang berkonfrontasi. Tidak ada kekurangan keberadaan dewa tingkat 9 di antara mereka. Namun, mereka tidak bergerak, tetapi menyaksikan pertempuran di langit berbintang. Para ahli alam kuasa Emperor jauh lebih kuat daripada dewa-dewa tingkat 9 biasa. Begitu hasil pertempuran diputuskan, itu akan secara langsung memengaruhi keseimbangan kemenangan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan dan pertarungannya sangat sengit. Kedua kaisar semu itu juga telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ini juga terkait dengan masa depan mereka. Pada saat ini, pangeran pertama menatap ke arah Etienne dan diam-diam menatapnya. Alasan mengapa dia berani mengambil tindakan adalah karena Etienne. Etienne sudah menyerah padanya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dia ingin menentukan hasilnya pada saat kritis. Dan inilah momen krusialnya. Melihat mata pangeran pertama, Etienne secara alami mengerti. Kemudian, dengan desiran, dia melesat ke langit dan bergegas ke medan perang dua kaisar semu. Serangan mendadak Etienne terlalu tak terduga. Itu di luar dugaan banyak orang, termasuk kaisar semu yang mendukung pangeran kedua. Dia tidak menyangka Etienne akan tiba-tiba menyerang. Tentu saja, calon kaisar yang mendukung pangeran pertama mengetahui hal ini. Dia menggunakan jurus terkuatnya untuk menyerang lawannya. Kaisar semu yang mendukung pangeran kedua berteriak marah. Dia hanya bisa melawan, tetapi Etienne sudah datang. Ledakan. Etienne melancarkan pukulan. Kaisar semu yang mendukung pangeran kedua tidak dapat menahan diri dan terkena pukulan di dada. Serangan berkekuatan penuh dari seorang kaisar semu itu mengerikan. Kaisar semu yang mendukung pangeran kedua berteriak dan terlempar keluar. Ia menghantam sebuah planet besar dan menembusnya. Kemudian ia menghantam planet berikutnya. Sebuah lubang besar telah meledak di dadanya, dan pelindung tulangnya telah hancur. Hanya dengan gerakan ini saja, pihak lain sudah menderita luka berat. Calon kaisar pangeran pertama memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Aduh! Kaisar semu pangeran kedua menjerit kesakitan. Separuh tubuhnya meledak dan dia hampir mati. Meskipun dia tidak mati, auranya lemah dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kaisar semu pangeran pertama mencengkeram kepalanya dan dia bisa mati hanya dengan satu pikiran. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Dari serangan Etienne hingga kaisar semu pangeran kedua terluka parah, hanya sesaat yang berlalu. Jangan bunuh dia. Suara pangeran pertama terdengar jauh dan luas. Dia adalah seorang kaisar semu, jadi dia hanya perlu terluka parah. Akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Dia adalah seseorang yang ingin menjadi kaisar barbar. Jika dia membunuh mereka semua, dia tidak akan memiliki bawahan untuk digunakan. Lalu, apa gunanya menjadi kaisar barbar? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dan EBSCP, tidak. Pangeran kedua akhirnya sadar. Wajahnya pucat pasi, dan dia terus menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima ini. Sudah berakhir. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Jika kaisar semu itu dikalahkan, tamatlah riwayatnya. Terlebih lagi, Etienne juga telah bergabung dengan pangeran pertama, dan dia tidak lagi memenuhi syarat untuk melawan. Wajah pangeran kelima juga pucat pasi. Bagaimana ini terjadi? Adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Bukankah Etienne dan penguasa langit barbar seharusnya bersikap netral? Mengapa Etienne tiba-tiba berpihak pada pangeran pertama? Dia sangat gembira melihat pertempuran antara pangeran pertama dan kedua, berpikir bahwa dia bisa meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Dia tidak menyangka pangeran kedua akan dikalahkan dalam sekejap mata. Pada saat ini, pangeran kelima dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu lebih awal, dia akan bergabung dengan pangeran kedua. Asyik. Pangeran pertama, sang kaisar semu, muncul di hadapan pangeran pertama. Kakak kedua, bunuh saja dirimu. Kau sudah kalah. Pangeran pertama berkata dengan dingin. Kekalahan berarti kematian. Tidak, itu tidak mungkin. Pangeran kedua meraung dan menatap pangeran kelima, saudara kelima, kita mungkin bisa bertarung jika kita bergabung.
Kalau tidak, kita akan mati. Kau cari kematian, bunuh saja. Pangeran pertama berteriak, tidak memberi waktu bagi pangeran kelima untuk bereaksi. Ledakan, ledakan. Etienne dan Kaisar Semu pangeran pertama menyerang pangeran kedua. Aura yang mengerikan membuat wajah pangeran kedua pucat dan tubuhnya gemetar. Masih ada beberapa ahli di sekitar pangeran kedua. Ada cukup banyak dewa-dewa tingkat ke-9 dan ke-8. Namun, pada saat ini, mata orang-orang ini berkedip. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Mereka tidak cukup untuk menghadapi dua kaisar semu. Pangeran kedua tertangkap di tangan Etienne. Biarkan aku pergi, kakak, ampuni aku, ampuni nyawaku. Pangeran kedua hampir mati ketakutan saat dia berteriak dengan gila. Meskipun kultivasinya tidak lemah, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Etienne. Sejujurnya, Kaisar Barbar tidak terlalu tua saat itu. Oleh karena itu, para pangeran barbar ini jauh lebih muda daripada putra mahkota dan pangeran kedua dari dinasti suci kehampaan besar. Kultivasi mereka secara alami tidak sebagus putra mahkota dan pangeran kedua dari dinasti suci kehampaan besar. Belum lagi Etienne, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Pangeran pertama tertawa dingin dan melangkah maju. Tubuhnya bagaikan kilat saat ia menyerang pangeran kedua. Kemudian, cahaya pedang menyala di tangannya saat ia menebas. Pangeran kedua terbunuh. Suasana hening. Tak seorang pun yang terlalu terkejut dengan pemandangan ini. Hampir semua orang menduga akan terjadi pembantaian berdarah hari ini. Hal ini selalu terjadi. Jika seseorang kalah dalam perebutan tahta, mereka akan mati. Tidak peduli apakah mereka saudara-saudara atau bukan, yang jelas itu kejam. Saya bersedia bergabung dengan pangeran pertama. Saya juga bersedia mendukung pangeran pertama untuk menjadi kaisar barbar. Ketika anak buah pangeran kedua melihat bahwa pangeran kedua telah tewas, mereka semua menyerah. Bagus, haha. Pangeran pertama sangat gembira. Setelah mengurus pangeran kedua, dia merasa hasilnya sudah ditentukan. Hanya tinggal pangeran kelima yang tersisa, dan dia tidak perlu dikhawatirkan. Saudara kelima, pada saat ini, tatapan pangeran pertama beralih ke pangeran kelima. Kakak, kakak besar. Wajah pangeran kelima pucat, dan dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kakak kelima, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu. Hancurkan saja kultivasimu sendiri. Pangeran pertama berkata dengan acuh tak acuh. Apa, kau ingin melumpuhkan kultivasiku? Tidak, itu tidak mungkin. Pangeran kelima meraung. Jika kultivasinya lumpuh, lalu apa bedanya dia dengan orang lumpuh? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pembudidaya manapun. Kakak, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Lepaskan aku, jangan lumpuhkan kultivasiku. Pangeran kelima melolong dan mulai memohon belas kasihan. Bab 3521 Tunggu sebentar. Tidak mungkin. Jika aku tidak melumpuhkan kultivasimu, maka aku hanya bisa mengirimmu untuk menemani saudaraku yang kedua. Pangeran pertama berkata dengan dingin. Dalam ras barbarian, pangeran kedua dan pangeran kelima sama-sama sangat kuat. Mereka telah mengalahkan banyak orang kuat. Selama pangeran kelima belum mati atau kultivasinya masih ada, dia akan menjadi ancaman potensial bagi posisinya. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Pangeran kelima, ayo kita pergi. Kita akan memikirkan tindakan balasan setelah kita meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, lelaki tua di belakang pangeran kelima mengirimkan transmisi suara kepadanya. Kemudian, gelombang energi menyapu pangeran kelima dan membawanya ke langit, ingin melarikan diri. Jika kau ingin pergi, kalahkan mereka dan bunuh mereka tanpa ampun. Pangeran pertama meraung. Etienne dan kaisar semu lainnya sudah bersiap dengan baik. Mereka telah mengawasi pangeran kelima dan kaisar semu di sampingnya. Saat pangeran kelima bergerak, mereka pun ikut bergerak. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan mereka pun menyusul dalam sekejap. Dua serangan mengerikan menghantam pangeran kelima dan lelaki tua itu. Orang tua itu melolong dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan. Namun, dia hanya satu orang, dan sulit baginya untuk melawan dua ahli. Setelah bertukar gerakan, tubuhnya mundur dengan cepat, dan wajahnya menjadi pucat. Kalian, cepat kemari dan bantu aku. Orang tua itu membentak bawahan pangeran kelima. Di antara orang-orang itu, ada ahli dewa-dewa tingkat ke-9 dan ke-8. Jika mereka bergerak,
mereka pasti bisa menunda Etienne dan yang lainnya untuk sementara waktu sehingga mereka bisa melarikan diri. Bawahan pangeran kelima tampak ragu-ragu. Sekarang situasinya sudah jelas, jika mereka bergerak, mereka akan melawan pangeran pertama, dan kemungkinan besar mereka tidak akan berakhir baik. Bawahan pangeran pertama lainnya bergegas datang dan mengepung orang-orang ini, tidak memberi mereka ruang untuk menyerang. Di langit, Etienne dan lelaki lainnya terus menyerang. Mereka berdua bertarung melawan satu orang, dan pihak lainnya juga membawa serta pangeran kelima dan harus melindunginya. Mereka benar-benar kalah, dan bahkan jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, mereka akan merasa sulit untuk melawan. Setelah berhasil menghalangi lebih dari selusin gerakan, dia terkena serangan dan batuk darah. Wu Tua, kau halangi mereka, aku pergi dulu. Pangeran kelima meraung dan terbang mundur dengan gila-gilaan, membiarkan lelaki tua itu menghalangi Etienne dan lelaki lainnya. Sayangnya, dalam situasi seperti ini, jika dia meninggalkan perlindungan Wu Tua, dia hanya akan mati lebih cepat. Ledakan. Ketiga kaisar semu itu saling menyerang lagi. Wu Tua terpaksa mundur, luka-lukanya bahkan lebih serius. Kekuatan yang mengerikan itu menyebar ke segala arah, dan beberapa dari mereka menyerbu ke arah pangeran kelima dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak, tidak, tidak. Pangeran kelima meraung ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi. Namun, ini adalah energi yang dihasilkan oleh pertempuran antara tiga kaisar semu. Bagaimana dia bisa menahannya? Saat kekuatan itu menerjang, pangeran kelima bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Lupakan saja, lupakan saja. Pangeran kelima telah tumbang. Tetua Wu menghela napas panjang dan akhirnya berhenti melawan. Serangan terus-menerus dari Etienne telah menyegel kultivasinya. Begitu saja, pangeran kedua dan kelima dikalahkan satu demi satu. Situasi keseluruhan telah diputuskan. Tampaknya cara pangeran pertama lebih kuat. Dia benar-benar menang atas Etienne. Benar sekali. Dengan bantuan dua calon kaisar, dia dapat mengalahkan dua pangeran lainnya dengan kecepatan kilat. Langkah yang bagus. Jabatan kaisar barbar akan menjadi miliknya. Banyak orang sedang berdiskusi. Adapun pangeran pertama, wajahnya penuh kegembiraan dan dia bersemangat tinggi. Dia berdiri tegak di langit dan menatap semua orang. Suaranya terdengar, sekarang, aku akan mewarisi posisi kaisar barbar. Apakah ada yang keberatan? Suasana hening. Haha, karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai upacara penobatannya. Hari ini, akulah kaisar barbar. Pangeran pertama berteriak. Tunggu sebentar. Namun pada saat itu, terdengar suara sumbang. Wajah pangeran pertama menjadi gelap saat dia melihat ke arah tertentu. Itulah arahan dari pangeran ke-8, dan pangeran ke-8-lah yang baru saja berbicara. Kakak ke-8, apa maksudmu dengan membuatku menunggu? Cahaya dingin melintas di mata pangeran pertama saat ia menatap pangeran ke-8. Wajah pangeran ke-8 menjadi sedikit pucat. Dia masih agak takut pada pangeran pertama. Namun, saat dia memikirkan Etienne, sang penguasa langit barbar, Lu Ming, dan yang lainnya yang berdiri di belakangnya, keberaniannya pun meningkat. Jabatan kaisar barbar merupakan sesuatu yang diinginkan semua orang, dan dia tidak terkecuali. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan dan dukungan di masa lalu, jadi dia tidak bisa bersaing. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk bersaing, mengapa dia tidak boleh? Aku rasa tidak pantas jika kakak menjadi kaisar barbar. Pangeran ke-8 menarik napas dalam-dalam dan berkata. Begitu dia mengatakan itu, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Banyak orang tersentak dan menatap pangeran ke-8 dengan kaget. Ada apa dengan pangeran ke-8? Apakah dia mencari kematian? Tidakkah kau melihat apa yang terjadi pada pangeran kedua dan kelima? Pada saat ini, pangeran ke-8 masih berani berdiri dan mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia gila? Atau apakah kamu sudah bosan hidup? Mata pangeran pertama menyipit, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kakak ke-8, kamu bilang tidak pantas bagiku menjadi kaisar barbar. Lalu menurutmu siapa orang yang tepat untuk menjadi kaisar barbar? Suara pangeran pertama terdengar dingin, dan siapapun bisa mendengar niat membunuh di dalamnya. Aku, pangeran ke-8 menjawab. Suasana kembali hening. Semua orang menatap pangeran ke-8 seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Apa yang dikatakan pangeran ke-8? Hanya jika dia menjadi kaisar barbar, apakah itu pantas? Gila?
Dia benar-benar gila. Pangeran ke-8, pangeran yang tidak cukup berbakat dan tidak ada seorang pun yang mendukungnya, sebenarnya ingin menjadi kaisar barbar. Apakah ini lelucon? Dia masih lelah hidup. Wajah pangeran pertama sangat gelap, dan niat membunuhnya sangat dingin. Hahaha. Pada akhirnya, pangeran pertama sangat marah hingga tertawa dan berkata, "Saudara ke-8, nikmati saja hidupmu. Aku tidak mau repot-repot menyentuh sampah sepertimu. Sayangnya, kau sudah lelah hidup dan ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu kalau begitu. Kau, antarkan saudara ke-8 pergi." Pangeran pertama memberi instruksi kepada salah satu bawahannya. Bawahan itu adalah eksistensi dewa tingkat 9. Dalam ras barbar, dia juga merupakan sosok puncak. Dia bahkan tidak membutuhkan seorang kaisar semu untuk membunuh pangeran ke-8. Asyik, sosok dewa-dewa tingkat 9 itu melesat, menyerbu ke arah pangeran ke-8. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Lu Ming duduk di samping pangeran ke-8. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, Zhu Tai yang berdiri di sampingnya sudah melancarkan gerakan. Ledakan. Zhu Tai menyerang dengan telapak tangannya dan bertukar pukulan dengan lawannya. Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Bawahan pangeran pertama terhalang, dan sosoknya melayang mundur. Mata pangeran pertama menyipit. Dewa tingkat 9, saudara ke-8, sepertinya kamu juga memiliki seorang ahli di sisimu. Tidak heran kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Namun, hanya dewa tingkat 9 dan kamu ingin bersaing denganku, bukankah itu terlalu naif? Kata pangeran pertama, siapa bilang kalau hanya ada satu dewa tingkat ke-9? Pada saat ini, suara tenang Lu Ming terdengar, menarik perhatian banyak orang. Namun, Lu Ming dan yang lainnya mengenakan jubah hitam yang terbuat dari bahan khusus. Yang lain tidak dapat melihat melalui jubah itu pada awalnya. Kau hanya sampah dari alam Raja Dewa. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara? Pangeran pertama berteriak dingin. Bagaimana dengan kita? Beruang raksasa dan yang lainnya berteriak. Mereka semua melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ming. Kemudian, aura yang kuat keluar dari tubuh mereka dan tekanan yang mengerikan memenuhi udara.